Dua orang anak wanita menemukan ibunya meninggal karena overdosis. Sang kakak memutuskan untuk menyembunyikan kematian ibunya, untuk menghindari peralihan hak asuh yang dapat memisahkan mereka. Namun, tak hanya itu, mereka juga harus berurusan dengan pengedar narkotik, yang merupakan kekasih dari ibu mereka. Mari kita saksikan alur cerita film berikut ini. Ambil posisi santai, dan biarkan laptop yang bercerita. Why don't you stay a while and I'll show you what made it. I ain't done with you. Film dibuka dengan memperlihatkan dua saudara perempuan yang sedang bersedih, Spider dan Jessie. Mereka menemukan ibunya telah meninggal dunia karena overdosis di kamar tidurnya. Spider memutuskan untuk menyembunyikan mayat ibu mereka di dalam sebuah peti kayu di dalam gudang belakang rumah. Sebagai tanda perpisahan, Jessie mencium ibunya untuk terakhir kali, dan mengambil liontin yang terlihat masih digunakan oleh ibunya. Spider meminta Jessie berjanji untuk tidak memberitahu siapapun tentang kematian ibu mereka. Hal itu untuk menghindari peralihan hak asuh, agar mereka tidak dipisahkan dan dikirim ke panti asuhan. Saat mereka bersiap untuk pergi ke sekolah, Spider mengingatkan Jessie untuk tidak memberitahu siapapun tentang ibunya, serta tidak mengenakan liontin itu di luar rumah. Namun, Spider sendiri memberitahu temannya yang bernama Alexis tentang kejadian yang menimpa ibunya, dan meminta agar Alexis menjaga rahasia itu. Hanya berjalan beberapa hari sejak kematian ibunya, mereka menghadapi masalah keuangan karena persediaan makanan yang hampir habis. Di suatu malam, pacar ibu mereka yang bernama Richie datang ke rumah mencari ibunya. Saat itu, Spider berbohong bahwa ibunya baru saja pergi dengan seorang temannya. Richie mencoba mempercayai itu, dan meminta agar ibu mereka segera menghubunginya. Setelah Richie meninggalkan tempat itu, kedua saudara perempuan ini mulai merasa ketakutan. Spider berusaha menenangkan Jessie, dengan mengatakan bahwa Richie hanyalah seorang pecandu, dan akan pergi ketika menyadari bahwa ibunya sudah tidak tertarik lagi padanya. Ain't interested in him no more. She's just gonna move. Next time we get some money on the card, we'll have something fun. Untuk menghibur Jessie, Spider membawa bocah itu berbelanja, karena dia berhasil menemukan kartu ATM milik ibunya. Mereka membeli bahan makanan, dan menikmati makanan yang layak untuk pertama kalinya dalam waktu lama. Namun saat mereka sedang makan, terlihat seorang pria bernama Cody, yang merupakan kasir di toko tempat mereka berbelanja, sedang mengambil foto mereka. Spider pun bertanya apa yang sedang dia lakukan. Namun, pria itu hanya menggunakan kamera jadul, yang tidak bisa menampilkan foto mereka. Ketika mereka kembali ke rumah, dan menikmati makanan, seorang pendeta datang, dan mengundang untuk sebuah acara di gereja. Meski Spider telah menolak undangan itu, pendeta tetap memberikan pamflet tentang acaranya. Jessie ingin pergi, tetapi Spider menolak. Malam itu, Spider bermimpi tentang ibunya. Saat terbangun, wanita itu menemukan perasaan rindu kepada sang ibu. My little spider. Keesokan harinya, mereka menerima telepon dari layanan perlindungan anak, yang akan mengirim petugas untuk memeriksa keadaan mereka. Spider seketika panik, dan mulai membersihkan kamar ibunya. Saat itu, dia menemukan sertifikat milik ibu mereka. Dia berencana untuk memberitahu petugas, bahwa ibunya sedang dalam wawancara kerja. Namun Jessie mengingatkan, bahwa mobil ibu mereka masih terparkir di luar, dan itu akan membuat petugas menjadi curiga. Spider yang tidak bisa mengemudi, dibantu oleh Jessie, akhirnya berhasil menyembunyikan mobil tersebut. Tak lama kemudian, petugas wanita bernama Paula tiba di sana. Mereka berusaha menunjukkan bahwa ibu mereka adalah orang yang bertanggung jawab, dan sekarang sedang menjalani sesi wawancara untuk bekerja di sebuah bank.
Paula sempat memeriksa setiap sudut rumah, hingga akhirnya pergi dengan meminta agar ibu mereka menghubunginya. Setelah Paula pergi, Spider meyakinkan Jesse bahwa tidak ada pekerja kasus yang bertahan lebih dari setahun, dan mereka akan mendapatkan pekerja baru di lain waktu. Di tempat lain, polisi menemukan pasangan pecandu di dalam mobil, di mana pria itu sudah meninggal, dan istrinya dalam keadaan kritis. Sementara di kursi belakang, terdapat 2 anak kecil. Kasus ini sedang diselidiki oleh seorang polisi bernama Sheriff Ben, yang merupakan ayah dari Alexis. Di malam itu, Spider makan malam di rumah keluarga Alexis. Saat itu, Ben menanyakan apakah Spider akan dijemput oleh ibunya, namun, Spider berbohong dengan mengatakan bahwa ibunya sedang sibuk dengan wawancara kerja. Your mama coming for you. God, it's no problem. Make sure you get home safe. Akhirnya, Spider pulang diantar oleh Ben menggunakan mobil dinasnya. Saat sampai di sana, Ben berniat untuk menemui ibu mereka, karena ternyata polisi itu sudah berteman lama dengan ibunya Spider. Tetapi Spider beralasan, jika ibunya pasti sudah tidur, untuk persiapan wawancara kerjanya besok. Setelah pulang, mereka pun bertengkar, karena Jesse mengingatkan Spider bahwa dia seharusnya tidak membawa polisi ke rumah mereka. Saat Jesse tidur, Spider meminta maaf, dan membuat Jesse terkejut, karena itu adalah pertama kalinya dia mendengar Spider meminta maaf kepadanya. Keesokan harinya, Spider pergi ke loket bus untuk menanyakan harga tiket, namun, dia segera pergi setelah ditanya tentang usianya yang masih 16 tahun. Saat membayar belanjaan, dia bertemu Cody. Pria itu menunjukkan foto-foto yang diambilnya tempo hari. Cody mengajak Spider untuk berkeliling, tetapi dia menolak. Di rumah, Jesse bertanya mengapa Spider marah kepada ibunya. Dalam obrolan itu, Spider menjelaskan bahwa ibunya membuat keputusan yang sangat buruk. Jesse pun melihat foto mereka yang diberikan Cody. Bocah ini berkesimpulan jika pria itu menyukai kakaknya. Keesokan harinya, Cody datang dengan sepeda motor tua, dan membawa Spider pergi bersamanya. Dia terlihat memberikan hasil cetakan foto kepada seorang pria parubaya. Setelah itu, dia mengajak Spider ke hutan, dan mengajarinya cara menggunakan kamera. Sedangkan di tempat lain, terlihat Ben yang mendatangi rumah Spider. Saat itu, dia menemukan mobil yang disembunyikan oleh Spider dan Jesse. Tetapi, belum sempat menyisiri setiap sudut rumah, Ben mendapat panggilan telepon untuk menangani kasus lain, dan meninggalkan tempat itu. 40. Copy that. Spider dan Cody mencetak foto-foto hasil jepretannya. Saat itu, Spider melihat foto seorang pria yang sebelumnya sempat ditemui oleh Cody. Ternyata pria itu bernama Dennis, yang merupakan ahli dalam membuat sertifikat palsu. Sebelum pulang, Cody memberinya kamera digital kecil. Di rumah, Jesse menggoda Spider tentang kencannya bersama Cody. Mereka berdua menemukan kebahagiaan dalam momen kecil itu. Namun, saat mereka sedang makan kentang goreng, Richie muncul, dan marah karena ibu mereka tak kunjung menghubunginya. Dia mengancam Spider untuk mengembalikan $300 yang dipinjam oleh ibunya. Spider yang tidak memiliki uang, dengan terpaksa menjual kamera digital yang diberikan Cody, dan menggadaikan kalung milik ibunya. Malam itu, Spider pergi menemui Richie untuk mengembalikan uangnya. Namun, Richie muncul secara tiba-tiba, dan membuat remaja itu ketakutan. Saat itu, Richie meragukan keadaan ibu Spider, dan mencurigai jika Spider telah melakukan sesuatu terhadap ibunya. Kata-kata itu membuat Spider cemas, dan dia berlari pulang sambil menangis. Why don't you stay a while and I'll show you what made it. I ain't done with you. Di rumah, Jesse memeluknya erat dan bertanya, apakah Richie benar-benar akan berhenti untuk mengganggu hidup mereka. Spider hanya menjawab pelan, bahwa dia sangat berharap begitu. Spider mulai mencari informasi di internet, tentang adopsi, dan menemukan fakta bahwa saudara yang berusia 18 tahun, dapat secara hukum mengadopsi saudara yang lebih muda. Keesokan harinya, Spider mengunjungi Dennis, pria yang ahli membuat identitas palsu, dan meminta dibuatkan dokumen yang membuktikan bahwa dia telah berusia 18 tahun. Dennis meminta bayaran, tetapi Spider tidak memiliki uang.
Dia kemudian memberitahu Alexis tentang rencananya untuk pergi bersama Jesse dan mengadopsinya secara ilegal. Alexis terharu mendengar rencana tersebut, namun menjadi sedih karena dia harus berpisah dengan Spider. Spider kembali ke toko dan membeli kamera digital yang sebelumnya telah dia jual. Kemudian, dia mengembalikannya kepada Cody. Pria itu berusaha membujuknya untuk kembali keluar bersamanya. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama. Berselang beberapa hari, seorang petugas layanan anak datang ke rumah mereka, dan memperingatkan bahwa, jika ibu mereka tidak menghubunginya dalam waktu yang ditentukan, dia akan melaporkan kepada polisi. Jesse mengusulkan untuk menyudahi semua ini, dan berkata jujur kepada orang-orang. Namun, Spider marah dan menyuruhnya untuk diam. Spider yang semakin panik, kembali ke rumah Dennis untuk menanyakan dokumen palsu itu. Tetapi Dennis tidak ada di sana, dan kekasihnya mengatakan jika dokumen itu belum selesai. Setelah kembali ke rumah, Jesse bertanya tentang kalung ibu mereka. Spider akhirnya mengakui bahwa dia telah menjualnya, untuk mengganti uang yang dipinjamkan Richie kepada ibu mereka. Jesse terlihat sangat sedih, namun Spider berusaha meyakinkannya, bahwa ibu mereka adalah orang yang sangat buruk, dan mengatakan jika ibunya telah mengabaikan Jesse ketika dia masih kecil. Jesse tidak bisa menerima kenyataan itu, dan berlari keluar hingga mengalami serangan asma. Spider kemudian melihat Jesse telah pingsan di atas rerumputan, dia menyadari bahwa dia lupa mengisi inhaler Jesse. Spider segera membawa adiknya ke rumah sakit. Di sana, dokter tidak bisa memberitahu Spider tentang kondisi Jesse, karena dia bukan orang tua. Akhirnya, Ben datang dan memberitahu bahwa Jesse sudah aman. Namun, kejadian itu membuat Spider merasa bersalah. Ben bertanya tentang ibu mereka, namun Spider hanya meminta agar mereka tidak dipisahkan. Malam itu, Ben membawa mereka ke rumahnya. Istri Ben menyarankan agar mereka tinggal di sana, sampai ditempatkan di keluarga baru. Tetapi Ben menjelaskan bahwa ada banyak anak lain yang juga menunggu. Keesokan harinya, Ben mengantar Spider dan Alexis ke sekolah. Saat itu, Alexis diam-diam memberikan uang kepada Spider. Money? Alexis, you can throw it out. I love you too. Spider sudah memutuskan untuk melarikan diri, dan pergi mengambil identitas palsunya dari Dennis. Namun saat dia menjemput Jesse di sekolah, dia mendapati informasi jika Jesse sudah pulang ke rumah. Spider segera bergegas pulang, dan mulai mengemasi barang-barang mereka. Jesse yang bingung bertanya apa yang sedang terjadi. Spider menjelaskan kepada Jesse, bahwa mereka harus melarikan diri, karena petugas perlindungan anak akan segera memisahkan mereka. Namun, Jesse menolak untuk meninggalkan rumah, serta jasad ibunya. Dalam kemarahan, Spider menamparkan Jesse. Spider, this is crazy. Separate us! God! Tiba-tiba, Richie datang dan masuk ke rumah mereka. Dia menekan Spider ke dinding, dia menuduh Spider menyimpan uang ekstra dari ibunya, yang sudah meninggal. Dia juga mengancam akan meminta $200 setiap bulan, dengan niat yang lebih berbahaya. Sebelum Richie berhasil memperkaos Spider, Jesse menyerangnya. Spider mengambil pemukul baseball, dan melayangkannya tepat ke kepala Richie, dan membuatnya terjatuh pingsan. Setelah beberapa saat, Spider sadar dan menyatakan bahwa dia tidak akan pergi kemanapun. Keduanya duduk bersama, dan Spider mulai menyanyikan lagu yang biasa dinyanyikan ibu mereka, dan diikuti oleh Jesse. Akhirnya mereka memutuskan untuk memberitahu polisi tentang semua yang terjadi. Jenazah ibu mereka diangkut dari dalam gudang, dan Ben terlihat duduk bersama mereka. Spider bertanya kepada Ben, apakah yang dilakukannya salah. Namun Ben menjawab, bahwa semua yang dilakukan Spider hanyalah untuk menjaga keluarganya agar tetap bersama. Upacara pemakaman ibu mereka berlangsung, dan kedua saudara perempuan itu meletakkan bunga di atas peti mati. Beberapa saat kemudian Cody datang. Saat itu, Cody bertanya mengapa wanita itu diberi nama Spider. Spider pun mengatakan, jika nama aslinya adalah Sadie.
Spider adalah panggilan sayang dari ibunya, yang suka menyanyikan lagu laba-laba kecil di masa kecilnya. Sadie. Say exactly. Di akhir cerita, Spider mengambil kalung yang dulunya milik ibu mereka, yang berisi foto masa kecilnya bersama Jessie. Dia mengenakan kalung itu di lehernya menandai akhir dari kisah mereka. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tinggalkan like, dan tekan tombol subscribe.